Shalom, selamat malam saudara-saudara terkasih. Senang dapat menjumpai Anda semua melalui streaming YouTube kita. Ini adalah detik-detik menjelang kita akan berganti tahun. Kita bersyukur kita ada sampai di titik ini. Di mana Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Dia menuntun langkah kita sampai ke titik hari ini. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib? Amen. Bukankah Dia begitu penuh dengan kebaikan dalam hidup kita? Oleh sebab itu kami ingin mengajak setiap kita dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan ini. Mari malam hari ini kita bersama-sama datang bersyukur kepadanya. Kita naikkan pujian yang terbaik. Ucapan terima kasih kita karena penyertaannya atas hari-hari yang sudah kita lalui. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu malam ini Tuhan. Terima kasih sudah membawa kami. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancanganmu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagumkan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Yesus, Kau baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancanganmu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Kami kagum kepadamu. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh
Angkat suaramu lebih lagi. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu, Tuhan. Kau sungguh, kami kagum akan Engkau. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Oh, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu, Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Tuhan. Kau sungguh baik, Tuhan. Kau sungguh baik. Kami memuji-Mu, Tuhan. Dimanapun kau berada malam hari ini, mari katakan dengan segenap hati, Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus, Engkau selalu baik bagi kami. Tuhan Yesus, dan Engkau pun akan selalu baik. Kebaikan-Mu akan menyertai kami sampai memasuki tahun yang baru. Kebaikan-Mu juga Tuhan akan menyertai kami melalui musim-musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Patutlah Engkau kami tinggikan malam hari ini. Patutlah Engkau kami agungkan Tuhan, melebihi apapun juga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita sorakan haleluya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Amin. Kami katakan malam ini, selain Engkau tidak ada yang lain yang kami ingini di bumi. Hanya Engkau Yesus sumber kekuatan kami. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan
Allah sumber kuatku dan bagianku, sembah Allah sumber kekuatanku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku, sembahnya, sembah. Come on, sing one more time. Sembahnya, sembahnya. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan buat kami, Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, karena kami boleh melewati Tuhan musim demi musim dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, kalau sebentar boleh berlalu waktu Tuhan, tapi kami tahu musim ini kami boleh jalan bersama. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa
bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Banyak hal yang kami sudah lewati bersama-Mu Tuhan. Banyak hal yang kami boleh jalani bersama-Mu sepanjang tahun ini. Kami katakan Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh melewati sepanjang waktu-waktu yang kami boleh jalani bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan biarlah ketika sebentar kami boleh lewati hari ini Tuhan. Kami tahu ada tangan Tuhan yang besar yang akan terus menuntun dan menopang kehidupan kami. Bersama-Mu Tuhan, kami akan jalani. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan, amin. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita ada di hari paling akhir dari tahun 2020 dan Tuhan telah menyertai dan menolong kita dalam perjalanan yang panjang. Hari ini format pesan Tuhan agak sedikit berbeda karena kami berempat ada di sini untuk menemani saudara dan menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati kami untuk saudara semua. Apa yang kita telah bersama belajar dalam sepanjang tahun 2020 dan tentu kita juga berharap saudara mendapatkan suara Tuhan, arahan Tuhan untuk tahun 2021 yang beberapa jam ke depan kita akan mengakhiri tahun 2020. Nah, hari ini bersama dengan saya ada Pak Sofyan, ada Pak Hengki dan ada Pak Indra. Format lengkap ya, hari ini format lengkap.
Nah Bapak Ibu yang kekasih, saya ingin mungkin mulai dari Pak Sofyan. Apa sih highlight atau apa sih pesan Tuhan yang selama ini Pak Sofyan dapatkan di sepanjang tahun 2020 dan kita mengalami berbagai pembatasan, tantangan, bahkan ya bahkan mungkin sebagian dari jemaat juga mengalami kesulitan ya. Tapi sebetulnya apa sih yang kira-kira Tuhan taruh di hati Pak Sofyan sebagai highlight di sepanjang tahun ini? Sebetulnya kita telah dituntun Tuhan untuk belajar apa? Silakan Pak. Ya memang kita tahu bahwa juga di penghujung tahun ini sangat-sangat berbeda dengan juga tahun-tahun kemarin ya. Karena saudara tahu di masa yang paling berat ini adalah masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita percaya bahwa dari keadaan ini Tuhan memimpin kita. Nah, saya diingatkan untuk juga memberikan satu mungkin pesan di akhir tahun ini, kita sebagai juga jemaat Tuhan itu digambarkan seperti pohon korma ya, sama sebagaimana juga yang dituliskan dalam Mazmur 92 ini ya, di mana katanya orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma ya, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mungkin yang bisa kita highlight ya, itu adalah bagaimana kita ini mesti menjadi orang benar nih ya. Orang benar itu katanya apa? Yaitu katanya mesti seperti pohon korma yang ditanam. Sebagaimana kita tahu bahwa pohon korma ini ditanamnya sangat spesifik sekali ya, bahwa dia harus digali 2,5 meter lalu juga ditumpukan dengan batu. Nah, saya percaya melewati dari Maret kemarin ini, di mana masa pandemi ini akan terus, ini proses pembelajaran buat kita loh. Bagaimana kita bersikap. Kita harus bersikap seperti orang benar ya. Amen. Sebagaimana Yakobus berkata, berbahagialah orang yang jatuh dalam. Mungkin kita ada banyak gagal, tapi jangan kita berhenti untuk mencoba ya. Kita mungkin ada banyak hal yang kita kecewa, ada banyak yang kita juga alami tahun-tahun ini di dalam juga masa-masa pandemi ini. Tapi orang benar katanya akan juga bertunas seperti pohon korma ya, karena pohon korma ini tanpa ada juga batu di atas daripada benih yang ditaruh dalam 2,5 meter di padang pasir itu, saudara, ini tidak akan bisa bertumbuh ya. Nah, yang saya percaya di dalam ayat ini juga mengatakan lebih jauh lagi. Tuhan katakan supaya kita ini mesti ditanam ya. Jadi bukan cuma sekedar ada, tapi ditanam katanya di dalam bait Allah. Nah, ini bicara tentang bait Allah, bicara tentang tubuh Kristus ya. Dan saya percaya juga pertolongan itu yang Tuhan juga sudah buka jalan buat kita di tahun ini juga. Kita nggak bisa sendiri ya, kita mesti berkolaborasi, saling tolong menolong ya. Di dalam juga Ibrani itu dikatakan bahwa akhir zaman katanya ada banyak orang meninggalkan ibadah. Saya percaya ini kasih karunia Tuhan ya. Kalau kita masih beribadah ya, masih tetap setia ya, dalam komunitas, sel yang ada, dan juga kita mesti punya hubungan. Sekarang nggak bisa juga egois sekali ya. Mesti saling tolong menolong karena kita mesti bersama-sama bertumbuhnya. Amin. Nah, saudaraku, saya percaya kita menangkap pesannya bahwa kita harus tertanam bersama-sama di dalam bait Tuhan. Seperti pohon korma, artinya tanamnya lebih dalam. Nah, mungkin Pak Hengki bisa tambahkan dari perspektif yang lain ya, bagaimana kita atau ya. Jadi begini saudara, hari ini mungkin saudara akan dapat pesan Tuhan yang macam-macam, karena saudara bisa dapatkan dari perspektifnya Pak Sofyan, ada Pak Hengki dan Pak Indra. Bagaimana kami melihat apa yang terjadi di tengah-tengah saudara. Ini akan menjadi highlight penting untuk meneguhkan saudara tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Silakan Pak Hengki. Oke, terima kasih. Karena saya penatua yang bergerak di bidang marketplace, jadi mungkin saya akan sharing tentang hal yang berhubungan dengan marketplace. Jadi awal tahun ini, jadi di bulan Februari, saya dan istri kita liburan. Ya, pertengahan Februari kami ada di Spanyol. Sekitar hampir akhir Februari kami ke Paris, ke Prancis. Ya, waktu kami di Prancis mulai dengar kabar
ada COVID di Spanyol. Waktu kami di Spanyol nggak ada COVID di Spanyol ya. Nah dari Paris, dari Prancis kami kembali ke Indonesia tanggal 1 Maret, itu juga nggak ada apa-apa. Jadi kami tiba di Jakarta semua baik-baik saja. Tapi setelah kami sampai Jakarta beberapa hari kemudian terdengar mulai, wah Paris sudah mulai ada COVID ya. Saya teringat khotbah Penatua Eli Kapitan di minggu kemarin, bahwa Allah Immanuel, dia Allah yang menyertai kita. Amin. Saya percaya perjalanan kami ke Eropa disertai Tuhan hingga kami bisa kembali dengan baik-baik. Tetapi sebagai pengusaha yang bergerak di bidang marketplace ini, di awal tahun ini, di Maret ini kita masih merasa ini biasa-biasa saja. Ini pasti akan seperti bird flu burung. Sebentar lagi juga akan lewat gitu ya. Tapi ternyata Maret, April, Mei, wah beberapa customer kami sudah mulai PHK. Wah kami juga, waduh ini gimana ya, omset kami turun 30-40%. Ya, jadi suatu challenge buat kami. Beberapa bulan berjalan, beberapa customer kami sudah mulai minta utangnya di reschedule. Mereka biasa bayar kami 30 hari, sekarang, wah Pak Hengki, kami minta tolong, kami minta 60 hari. Waduh, ada yang minta 90 hari. Wah ini satu challenge yang berat. Tapi kami juga tahu keadaan mereka, karena memang mereka juga nggak bisa ekspor, nggak ada uang, tapi mereka tetap harus produksi. Ya inilah, di momen-momen seperti ini, kita betul-betul memerlukan Tuhan. Ya dikatakan, saya teringat kembali, ya, yang Penatua Eli Kapitan mengatakan bahwa Tuhan Allah Immanuel itu memberikan kasih penyertaannya melalui hikmat. Ya, kami berdoa, kami minta hikmat Tuhan. Bagaimana harus menghadapi ini? Karena betul sangat berat, ya. Tapi di saat-saat seperti itu, firman Tuhan Yakobus 1 ayat 12 mengatakan bahwa kalau kita ngalamin pencobaan, kita tetap harus berbahagia. Kita harus tetap ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Jadi tahun 2020 bukan tahun yang mudah di awal-awalnya, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa mulai dari bulan Agustus, tepatnya akhir September, saya melihat bahwa orderan-orderan sudah mulai hampir kembali normal, sudah 80%, 90%, dan bulan Oktober kemarin ini semua sudah kembali normal. Ya, saya melihat orderan-orderan sudah, mereka bilang puji Tuhan, kami full capacity. Ya, jadi saya melihat di tahun 2020 ini, yang saya pelajarin apa? Khususnya kalau buat saya pribadi, karena ada beberapa teman-teman, adalah di mana kita mengelola hidup kita, di mana kita mengelola keuangan kita. Ya, jadi yang paling menderita di tahun 2020 ini adalah orang yang punya hutang. Karena apa? Mereka memikirkan ada penghasilan yang pasti dapat. Ternyata Tuhan nyatakan nggak ada yang pasti di dunia ini. Apa yang kita anggap pasti bisa berubah. Sehingga ada yang pikir, oh saya dapat income ini, saya bisa bayar cicilan. Semuanya buyar. Jadi tahun 2020 ini adalah tahun di mana kita melihat bahwa kita nggak ada apa-apanya. Kita harus berharap bergantung kepada Tuhan. Di dalam kondisi seperti ini, apa yang kita harapkan? Nggak ada. Saya lihat seluruh dunia kacau. Nah kita, khususnya saya pribadi melihat bahwa 2020 ini Tuhan mau nyatakan dirinya bahwa engkau tidak ada apa-apanya tanpa aku. Jadi keuangan kita, keluarga kita semua, mari kita kelola dengan baik. Saya percaya kalau kita juga berharap, kita selalu melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan beri hikmat buat kita untuk bisa melewati 2021 dengan lebih baik lagi. Saya kira itu aja, Pak Eli. Wow, puji Tuhan. Jadi contoh kasusnya jelas bagaimana melewati penyertaan Tuhan dan melihat mujizat di tengah-tengah pandemik ini. Saya kira jemaat Tuhan yang lain pun sedang mengalami juga ya. Banyak yang mengalami juga mungkin di dalam ini. Atau Pak Sofian ada cerita? Saya rasa gini, ini bagus sekali. Jadi gini, ini pelajaran yang mungkin kita mesti
highlight sangat kuat, yaitu berkat itu datangnya dari Tuhan. Amin. Mungkin ada orang berharap kepada perusahaannya, ada orang berharap kepada hartanya, ada orang berharap kepada juga order-orderannya. Tapi sekali lagi, berkat itu datangnya daripada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan, ya. Yang tadi dikatakan ada hikmat, ada kasih karunia, ada orang-orang yang Tuhan juga akan pakai untuk juga dipakai untuk kita juga bisa menjadi mujizat buat kita juga loh. Mujizat buat kita juga. Iya. Penyediaan Tuhan ya. Nah, itu. Oke, sekarang mungkin Pak Indra silahkan highlight apa yang Pak Indra dapatkan, karena saya tahu sepanjang tahun ini beliau banyak mengalami mujizat Tuhan, ya. Ya, penyertaan dan pembelaan Tuhan yang begitu luar biasa. Boleh disampaikan sehingga menguatkan jemaat Tuhan dan bahkan ini juga menginspirasi kita untuk melihat ke tahun 2021. Bapak Ibu Saudara, ya, Bang Eli, kalau kita perhatikan sama-sama, kemarin saya ada yang menarik yang saya perhatikan. Kalau Bapak Ibu Saudara buka di website, ya, coba ketik iseng-iseng bilang begini, apa pendapat dunia tentang 2020, ya. Ada yang bilang shocking, shaking, ya, shaking, ya. Terus ada yang bilang begitu bunyi krisis, kemudian hancur mereka katakan, ya. Jadi memang kita tidak bisa abaikan, ya, semua yang terjadi di 2020 itu, ya. 2020 membuat segala sesuatu tiba-tiba seperti berputar balik begitu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik yang saya juga pribadi alami 2020. Kalau tadi Pak Hengki sempat cerita, ya, bagaimana penyertaan Tuhan ketika dalam liburan, ya, kemudian setelah sepeninggalan beliau ternyata Spanyol mulai ada corona. Bukan berarti gara-gara Pak Hengki tinggalin ada Spanyol corona, enggak, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan baik-baik bagaimana penyertaan Tuhan itu terhadap orang-orang yang bergantung dan percaya kepada Tuhan. Amen. Ya, itu yang saya ingin kita sama-sama garis bawahi. Nah, saya pribadi melihat sesuatu yang luar biasa. Buat saya 2020 itu seperti Tuhan sedang memurnikan semua orang percaya. Ya, itu tahun pemurnian yang saya katakan, dan saya melihat bagaimana Tuhan membawa itu. Lantas saya teringat, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan sama-sama, ya, satu kali ketika satu daerah, Elia berkata kepada daerah itu tidak akan ada hujan, ya. Dan saudara perhatikan, betul tidak terjadi hujan. Dan kemudian ketika Tuhan berbicara kembali kepada Elia, ya, dan Elia lantas dia mengutus bujangnya, coba kamu naiklah ke sana, lihat apakah ada tanda hujan di situ. Waktu bujangnya naik, dia berkata, enggak ada Pak Elia, tidak ada sama sekali tanda. Dan bujangnya bilang, naik lagi, dan dibilang tepat ketika 7 kali dia naik. Lantas bujangnya bilang begini sama Elia, Pak, sekarang ada nampak seperti setelapak tangan awan muncul dari laut. Dan tiba-tiba Elia bilang begini, kamu pergi kasih tahu kepada Ahab, siap-siap hujan akan tiba. Dan tiba-tiba luar biasa. Nah saudara, yang ingin saya sama-sama kita coba pikirkan, tahun 2020 sekalipun dunia berkata itu krisis, kita hari ini bisa sama-sama menemukan diri kita baik-baik saja, ya. Bahkan, ya, saya ingat Bang Eli bilang, ya, ketika ketemu dengan beberapa teman, ya, orang bilang 2020 krisis, tapi Bang Eli ketemu sama jemaat kok gemuk-gemuk semua orang. Ya. Berarti ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Jadi tolong dicatat baik-baik Bapak Ibu Saudara, ya. Dan ada hal yang menarik yang saya juga sama-sama dapatkan, ya. Ada hope di situ, ya. Yes. Ada pengharapan di situ, ya. Amen. Nah, saya mencatat begini, ya, bagaimana ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan Yusuf, ya. Yusuf tiba-tiba ditangkap, ya, niat baiknya untuk menyampaikan sesuatu kepada saudara-saudaranya ketika sedang menggembalakan, malah ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dia dijual ke Potifar. Tapi ada hal yang menarik, kenapa Yusuf berhasil?
Ya, saudara perhatikan karena ada satu kata yang betul-betul tegas dibilang Yusuf disertai Tuhan. Amin. Ya, saudara, ya 2020 ya. Engkau sadar atau tidak sadar, ya bagi kita yang berharap kepada Tuhan ada penyertaan Tuhan. Dan saya mau berkata, ya kemanapun engkau pergi, mari sama-sama minta penyertaan Tuhan. Ya, dan saya yakin ketika kita menyongsong di tahun yang baru juga, saudara, waktu engkau disertai Tuhan, dunia boleh jungkir balik. Dengar baik-baik, dunia boleh jungkir balik, ya. Tapi perhatikan. Terhadap orang yang disertai Tuhan, ya, Tuhan akan memelihara dan Tuhan akan membuat waktu-waktu hidupnya tetap berhasil. Saya pikir itu. Amin, luar biasa. Nah, saudara, kalau saya sendiri mendapatkan highlight di tahun ini adalah di Mazmur 42 ayat yang pertama, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi saudaraku yang kekasih, dari semua pesan ini bahwa ada penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan meluputkan hambanya Pak Hengki dan bahkan membuat mujizat untuk rekan-rekan bisnisnya sehingga apa yang diusahakan berhasil. Kak Sofian sudah menjelaskan pada kita bahwa kita harus tertanam. Nah, saya kira buat kita, sebagian kita adalah waktu ini atau sepanjang tahun 2020 adalah kita adalah di mana kita membuktikan bahwa Allah itu sebagai penolong kita. Mungkin selama ini kita sudah berjalan begitu saja dan kita bekerja dan seolah-olah kita hidup dari apa yang kita kerjakan. Tapi ketika semua pekerjaan kita berhenti, ketika semua kita tidak bisa usahakan, kita masih bisa hidup, kita masih bisa terpelihara, kita masih bisa sehat. Karena Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dan bahkan dia menutupnya sebagai penolong dalam kesesakan. Banyak di antara kita yang sempat mengalami begitu banyak kesesakan. Tetapi Tuhan telah meluputkan saudara. Dan saya percaya di bulan ini kita sedang tersenyum karena ada Tuhan yang menyertai dan membela kita. Amin. Amin. Ya, mungkin Pak Sofian mau tambahkan sedikit. Ada hal yang sangat bagus sekali memang yang tadi sudah dibicarakan ini, yang saya perlu untuk mengingatkan bahwa tahun mendatang ini sangat penting saudara menjaga hati. Amin. Kalau hatimu yang sebagaimana pesan di dalam Miracle of Christmas ini, kalau hatimu bisa engkau jaga untuk murni di hadapan Tuhan, sebagaimana tadi ya, bahwa kita percaya penyertaan Tuhan itu, iman saudara. Jadi yang dikatakan pohon korma itu katanya mesti berakar. Nah, berakar kita ini mesti kuat di dalam iman kita saudara, ya, supaya saudara bisa bertahan. Ya, bicara tentang juga akar ini karena saudara juga harus tahu manusia hidup bukan dari roti saja. Sekarang mesti benar-benar saudara tahu, tapi dari semua firman. Kalau juga Yusuf, Maria bisa juga dipakai Tuhan karena dia taat saudara. Nah, jaga hati saudara. Buang semua hati-hati yang keras, sebagaimana juga khotbah Pak Eli ya, hari di mana juga minggu lalu kita juga sudah dengar. Kita mesti juga buang semua penghalang apapun supaya saudara bisa menerima berkat di tahun yang baru ini dengan luar biasa. Ya, ini janji Tuhan dan saya percaya sama sebagaimana juga pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Tuhan sudah mencurahkan rohnya di tengah-tengah kita. Oke, Pak Hengki, mungkin ada pesan untuk jemaat Tuhan. Jadi Pak Sofian tadi sudah langsung menyampaikan kira-kira apa yang akan kita lewati di tahun 2020. Pak Hengki ada? Ya, kalau saya akan 2021 maksud saya ya. Saya akan berikan 3 ayat untuk kita masuk 2021. Yang pertama adalah di Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Yes. Dia sendiri akan menyertai engkau. Amin. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini satu ayat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan ada di depan kita. Ayat yang kedua di Mazmur 145. Sebentar ya. Mazmur 145 ayat yang kedua. Ini yang kita juga sebagai umat Tuhan mesti lakukan. Setiap hari
aku hendak memuji Engkau. Amin. Dalam hal ini memuji Tuhan. Yes. Dan hendak memuliakan namamu, nama Tuhan, untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ingat, kita memuji Tuhan bukan hanya dalam keadaan yang baik-baik saja, Yes. di dalam keadaan yang sulit apapun. Ingat, setiap hari aku hendak memuji Engkau Yes. dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Di ayat satu lagi di Mazmur 100 ayat 4 dan 5, firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Yes. Ingat, kita anak Tuhan harus bersyukur. Amin. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Amin. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Itu pesan saya untuk kita memasuki 2021. Kita 3 ayat ini semoga menguatkan kita. Haleluya. Itu aja Pak Eli. Oke, Pak Indra mau Ya. tambahkan sedikit? Bapak Ibu Saudara, tadi Pak Sofyan, Pak Hengki sudah sampaikan pengharapan. Ya, ada hal yang menarik pengharapan atau hope itu. Bagaimana kita bisa memahami, mengerti hope itu? Saya berpikir hanya ada satu cara, yaitu ketika kita mengalami sesuatu yang anti klimaks dari hope itu. Artinya ada di dalam sebuah krisis. Di situ baru kita bisa melihat, oh iya ternyata ada harapan ya. Ya, kadang kita nggak bisa melihat sesuatu pertolongan ketika kita biasa-biasa saja, ya. Tapi waktu terjadi sesuatu yang luar biasa, kita lantas melihat, wah ternyata ada harapan, ya. Yes. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berharap kepada Tuhan, ya, karena Tuhan itu Dia pribadi yang setia, yang tidak Amin. pernah tinggalkan kita, Yes. ya. Injil Lukas ya di dalam Lukas 12 itu bilang begini. Tuhan berkata begini, jangan pernah kamu khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang kamu makan, ya mau makan apa saya besok, mau minum apa saya. Tuhan bilang begini, semua itu dicari bangsa-bangsa, tapi dengar baik-baik. Yang tidak mengenal Tuhan siapkan semua buat kita. Amin. Ya, dia bilang begini, burung di udara, ya, bunga di padang, nggak pernah tuh berpikir yang seperti itu, tapi Tuhan rawat dia, Tuhan hiasi dia Pelihara. begitu luar biasa, ya. Dan ada pemeliharaan Tuhan. Saya percaya sekali ada pemeliharaan Tuhan. Yang paling penting yang tadi, mari kita betul-betul yakinkan diri kita bahwa kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Ya. Amin. Gitu. Nah, saudaraku yang kekasih, saya kira kita dapat menangkap pesan dari Pak Sofyan, Pak Hengki maupun Pak Indra, bahwa ada harapan. Pak Hengki mengajak kita untuk selalu bersyukur. Saya selalu mengatakan ini, ketika kita bersyukur, kita berjalan ke arah pintu mujizat yang Tuhan sediakan buat Amin. hidup kita. So, jangan berhenti melangkah dengan bersyukur, karena waktu engkau bersyukur, engkau menuju pintu mujizat yang Tuhan sediakan. Nah, saya ingin menutup dengan membacakan Ratapan 3, 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Tadi Pak Indra ngomong tentang pengharapan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tadi Pak Hengki juga ngomong tentang kasih setia Tuhan. Dan tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Amin. Besar kesetiaanmu Tuhan. Amin. Nah, saudara, di dalam kasih setia Tuhan ada komitmen dan integritas Allah. Amin. Karena ada Allah kita adalah Allah yang berkomitmen, Allah kita Allah yang berintegritas. Percayalah, Dia sebagaimana Dia menyertai kita di tahun-tahun yang lalu. Mari kita masuk dengan kepala yang tegak di tahun 2021, 2021, dengan mata yang tetap tertuju kepada Tuhan, dan kita melihat bahwa kemenangan, penyediaan mujizat tetap Tuhan sediakan untuk kita semua yang percaya dan berharap kepadanya. Nah, mungkin kita mau berdoa buat jemaat Tuhan, buat saudara, dan Pak Sofyan akan memimpin kita untuk berdoa. Mungkin kalau rekan-rekan mau doa juga, kita mau berdoa supaya hari ini saudara kita melepaskan semua yang kita sudah lewati, dan jangan ingat-ingat hal-hal yang sudah lalu-lalu, karena itu Alkitab katakan ya. Tapi mari kita menengadah ke depan, mari kita melihat ke depan tentang apa yang sudah Tuhan sediakan untuk hidup kita, dan tetap berharap dan percaya bahwa mujizatnya ada, kemenangannya ada,
sukacita, kekuatan Tuhan sediakan untuk kita yang berharap dan percaya kepadanya. Silakan Pak Sofyan. Ya, mari kita berdoa ya saudara yang ada di rumah semua ini. Kita sungguh-sungguh bersatu hati dalam memasuki tahun yang baru 2021 ini. Kasih karunia-Mu Tuhan yang sudah juga menuntun kami di dalam juga penghujung tahun 2020 ini. Dan kami percaya kami ingin menyongsong tahun 2021 ini dengan satu iman. Hati yang murni, iman yang penuh dengan pengharapan. Bahkan juga kami ingin memulai hari-hari kami selalu dengan ucapan syukur, pujian. Dan kami ingin menaruhkan firman Tuhan itu di atas segala-galanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Allah kami, Engkau juga adalah Bapa kami, Engkau juga adalah segala-galanya buat hidup kami. Sama sebagaimana juga yang sudah disaksikan oleh para penatua di dalam juga perjalanan mereka di tahun 2020 ini. Sama sebagaimana juga hamba-hamba-Mu Tuhan di rumah juga nih. Biarlah Tuhan memberkati daripada seluruh jemaat yang ada. Supaya juga berkat yang daripada para penatua ini juga boleh turun atas mereka. Sama sebagaimana juga Tuhan yang adalah Tuhan, ya, Tuhan yang adalah Tuhan akan nyata dalam tiap-tiap keluarga. Kami para penatua biarlah juga kasih karunia-Mu Tuhan yang akan menuntun kami juga di tahun 2021. Supaya juga jemaat-Mu akan bertumbuh sebagaimana juga janji-Mu. Seperti pohon korma, pohon aras, kuat, bertahan di dalam segala musim. Firman-Mu berkata, kami kalau ada kesukaan akan firman-Mu, kami akan terus bertumbuh. Tidak ada musim apapun, kami akan tetap berbuah. Tuhan terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Tuhan juga berkati daripada juga apa yang ada di dalam negeri kami ini. Supaya pemerintahan kami ini akan juga bisa mengatasi daripada pandemi COVID-19 ini dengan tuntas. Dan kami percaya di dalam nama-Mu, Tuhan yang sudah juga memakai baik presiden, seluruh jajaran daripada kabinet yang baru saja di reshuffle ini untuk juga mencapai Indonesia jaya, Indonesia hebat, Indonesia adil, Indonesia makmur. Tuhan yang akan juga dinyatakan di tengah-tengah daripada bangsa dan negeri kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dan kami songsong tahun yang baru ini dengan hati yang bersyukur di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. 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 Bapak Ibu yang kekasih dan saudaraku yang ada di rumah, percayalah bahwa dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Dan percayalah dengan ucapan syukur kita akan terus melangkah kepada penyediaan dan mujizat yang Tuhan sediakan untuk kita. Bukan hanya secara finansial, tapi untuk kesehatan kita, untuk masa depan kita, usaha dan pekerjaan kita, semua hal dalam hidup kita. Allah kita adalah Allah Jehovah Jireh yang menyediakan semuanya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari yang luar biasa ini. Dan selamat memasuki tahun 2021. Shalom. Shalom. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh luas dari samudra,
Oke, Bapak Ibu Saudara, setelah kita dengar semua message dari para penatua hari ini, dan saya ajak kita akan sama-sama tutup ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Ambil kesempatan bersama dengan keluarga hari ini, mari kita sama-sama berdoa, harapkan yang besar terjadi di dalam tahun yang baru ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur karena benar Tuhan, kami sudah melihat betapa Engkau memelihara kami di dalam tahun 2020 yang lalu ini Tuhan. Terima kasih Engkau baik, Engkau luar biasa. Dan menjelang kami masuk di dalam 2021 ini Tuhan, hari ini kami sama-sama menyatukan hati kami, keluarga kami berdoa hari ini Tuhan. Tuhan kami minta Tuhan supaya betul-betul penyertaan Tuhan itu ada bagi kami. Dan secara khusus kami berdoa sebagai gereja-Mu, berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kami berdoa, terima kasih Tuhan buat Indonesia. Terima kasih kami hidup di negara yang luar biasa ini. Untuk itu sebagai gereja hari ini kami memberkati bangsa kami. Kami memberkati presiden kami. Kami memberkati semua jajaran pemerintahan kami. Dan Tuhan kami berdoa biar Tuhan memberkati mereka. Khususnya di dalam kami bersama-sama menyelesaikan, bersama-sama menghadapi pandemi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar ada hikmat Tuhan yang turun. Dan Tuhan kami terus sebagai gereja berdoa. Dan hari ini untuk seluruh keluarga-Mu, untuk seluruh jemaat di tempat ini kami berdoa Bapa. Biar turun berkat Tuhan, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, dan datangnya dari persekutuan dengan Roh Kudus itu yang kami percaya akan senantiasa terus memimpin kami di dalam menghadapi tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Hanya Kau milikku di surga, milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Dengan iman katakan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kau sumber kekuatan kami, yang kami tahu Tuhan, ketika Engkau di pihak kami, tidak ada satu pun yang bisa melawan kami. Sebab Engkau perkasa, sumber segala-galanya. Terima kasih kalau kami boleh melewati tahun ini bersama dengan Engkau Tuhan. Dan ada pengharapan yang baru ketika kami ada di dalam Engkau. Mari dengan iman, sama-sama katakan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,